9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia masih ditahan dan diperiksa sebagai tersangka terkait ricuh demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini salah satu petinggi yaitu Jumhur Hidayat jalani pemeriksaan. Komite eksekutif kami, Jumhur Hidayat, jalani pemeriksaan di Barreskrim Polri siang tadi. Jumhur diperiksa Direktorat Siber Barreskrim Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi hoax yang menimbulkan keonaran terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Barang bukti yang diamankan berupa tangkapan layar percakapan di WhatsApp grup, Facebook, serta Twitter. Sementara barang bukti fisik yang disita seperti bom molotov, chat semprot, telepon genggam, KTP, hard disk, dan komputer. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait penangkapan aktivis kami, saat ini sudah bergabung melalui sambungan telepon Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Selamat sore Pak Awi. Selamat sore Pak Awi, selamat sore Pak, dari 9 petinggi dan anggota kami yang ditangkap oleh kepolisian. Pemeriksaan sudah sejauh mana dan apa tuduhannya Pak? Memang Polri terkait dengan demo yang menyebabkan anarkis pada tanggal 6, 7, 8 kemarin itu memang patut diduga memang adanya penyebaran hoax, penyebaran ujaran kebencian yang berbau sara, dan hasutan-hasutan yang ada di medsos patut diduga ada benang merah sehingga di dalam pelaksanaannya mengakibatkan demo anarkis. Hal tersebut memang kita dapatkan fakta-fakta dari barang bukti yang disita oleh Barreskrim Polri maupun Polda Sumatera Utara, bahwasanya pembicaraan-pembicaraan di WA Group mereka itu membicarakan skenario bahwasanya demo bagaimana caranya bisa sampai anarkis. Di sana bisa disebutkan juga untuk menyiapkan bom molotov, karena kalau cuma batu itu kena 1 orang, kalau bom molotov itu bisa mengenai 10 orang, dan banyak sekali lah bahwasanya hasutan-hasutan itu, ajakan-ajakan itu, termasuk yang menyampaikan kantor DPR itu merupakan sarang maling, sarang setan, yang demikian ini kan. Oke. Betul Pak, sebetulnya ada ajakan untuk demo ini diskenariokan seperti rusuh 98 oleh kelompok KAMI ini. Ya, memang faktanya demikian ya, yang bisa disita oleh penyidik kita tidak tutup-tutupi. Kita menyampaikan barang bukti di depan teman-teman wartawan kemarin oleh Kadif Humas, dan dari konstruksi hukumnya pun benang merahnya dari pembicaraan-pembicaraan di chat itu terbukti di lapangan ya memang terjadi terkait dengan kondisi di lapangan ricuh, kemudian mobil-mobil digulingin, kemudian dilempar bom molotov. Yang demikian yang patut diduga bahwasanya benang merahnya memang dari sana kan. Oke, Pak, lalu apa peran Jumhur Hidayat misalnya, tokoh-tokoh seperti ini yang lainnya juga namanya yang cukup tenar di balik aksi rusuh yang diduga menyebarkan berita bohong dan sebagainya? Apakah sekedar hanya menyebarkan berita bohong atau terlibat langsung dalam berupaya untuk melakukan kerusuhan? Profiling yang bersangkutan bahwasanya memang yang bersangkutan itu punya akun Twitter @jumhurhidayat. Kemudian tersangka ini menyebarkan narasi-narasi, konten-konten ujaran kebencian pada akun Twitter milik tersangka. Baik. Pak Awi, sejauh ini bukti-bukti apa saja Pak yang membuat sejumlah aktivis kami ini kemudian harus ditahan dan dijadikan tersangka?
Tentunya penyidik itu melakukan penyidikan sehingga menaikkan statusnya menjadi tersangka itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup ya. Dan dari situ memang tentunya konstruksi dari pasal dilanggar, unsur-unsurnya, dan apa yang mereka kerjakan itu terpenuhi semua di unsur-unsur pasal, misalnya di pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyebarkan berita kebohongan, kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ya, mereka itu memberikan informasi, kemudian menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan SARA. Tentunya berdasarkan itulah dari bukti-bukti capturean di Twitter yang bersangkutan ini patut diduga yang bersangkutan telah melakukan perbuatan pidana. Baik, Pak Awi, kami sempat berdialog beberapa hari lalu dengan salah satu kuasa hukum dari kelompok KAMI ini yang mengatakan bahwa penangkapan aktivis ini ada dugaan pelanggaran HAM karena mereka bukan misalnya penjahat narkoba yang tertangkap tangan kemudian langsung diciduk, karena penangkapan dilakukan malam-malam dan dini hari, seakan-akan mereka adalah penjahat kelas kakap. Tidak ada aturan yang mengatur bahwasanya kalau melanggar undang-undang ITE nangkapnya pagi-pagi setelah mandi atau siang hari setelah makan siang, tidak ada. Aturan-aturan itu tidak ada. Dan kalau memang dari pihak mereka ada keberatan, menduga polisi ada pelanggaran, ada kok jalur mekanisme kontrolnya polisi apa? Pra-peradilan, silakan. Oke. Kalau mau peradilan kan kita hadapi nanti di pengadilan. Kita akan tes polisi sudah sesuai koridor atau belum. Dan itu sudah kalau namanya penasihat hukum atau kuasa hukum sudah sangat Oke, tentu ada urgensi kan Pak di balik ini semua Pak, tidak semata-mata menangkap Pak. Ada eskalasi keadaan, ada pertimbangan lain yang barangkali bisa dijelaskan di forum ini Pak. Kalau terkait dengan urgensi ya kita kan bisa lihat di lapangan bagaimana kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Tentunya terkait dengan hal tersebut polisi ini dengan melakukan penangkapan ini karena memang itu sumbernya. Makanya kita putus mata rantai itu sehingga tidak ada lagi penyebaran berita-berita bohong. Baik. Tidak ada lagi ujaran-ujaran kebencian, tidak ada lagi yang berbau sara. Ini kan berbahaya sekali untuk kesatuan negara, untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini yang kita sudah bangun capek-capek ini. Gitu. Baik, Pak Awi, untuk merancang demonstrasi yang ricuh dibutuhkan dana yang cukup besar, membeli bom molotov dan lain sebagainya, juga membayar para demonstran agar mau maju gitu. Siapa penyandang dananya? Apakah patungan, hasil patungan mereka atau siapa Pak? Memang itu PR besar polisi untuk mengungkap. Tapi patut diduga ya, seperti dalam pembicaraan di dalam WA Group di tersangka Medan itu, di sana disebutkan, ayo kita nggalang dana ini untuk adik-adik kita. Itu ada, nominalnya juga ada di sana, sudah berapa. Makanya kemarin disampaikan ada barang bukti 500.000. Tapi terlepas dari situ, memang dari testimoni dari keterangan tersangka para pendemo yang kita lakukan pemeriksaan oleh anggota itu, mereka ini kebanyakan terhasut karena memang ajakan demo hasutan di medsos gitu. Bahkan mereka yang kita selidiki ada yang ngedrop, ada yang menyiapkan logistiknya, ya itu semua masih kita dalam pendalaman ya. Baik, tadi disebutkan bahwa ditemukan bom molotov dan lain sebagainya. Apakah itu dari para petinggi kami atau dari mana Pak?
unknown patut diduga karena memang yang kasusnya di Medan itu semua ada di dalam percakapan WA group. Baik, Pak Awi, kemarin Menyiapkan sejumlah bom molotov lemparkan ke kantor DPRD, lemparkan ke polisi, lemparkan ke rumah Cina, nanti jarah itu, kayak gitu-gitu ada semua percakapan. Dan Baik. itu nanti akan terbuka di pengadilan. Baik, Pak Awi, kemarin sejumlah petinggi kami seperti Gatot Nurmantio dan Din Samsudin datang ke Barreskrim untuk menemui rekan-rekan yang ditahan, namun ditolak. Apa penyebabnya, Pak? Begini, kemarin keterangan dari Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu sudah disampaikan bahwasanya kalau mau besok tahanan ditunjukkan sana loh. Tapi beliau tidak mau, maunya ke lantai Barreskrim. Dibilang kita masih penyidikan. Kemarin disampaikan Pak Kadif. Kemudian yang kedua, kalau mau besok itu bukan gerombolan-gerombolan begitu sampai 30 orang lebih. Kan tidak mungkin kita, apalagi posisinya yang bersangkutan sedang kita periksa. Kan tidak mungkin kita ya begitu-begitu. Tentunya ada waktu, ada jadwal jam besok. Ya silakan saja kalau mau besok. Baik, terima kasih waktu Anda untuk berbincang bersama kami. Oke, Pak. Karopenmas Polri, Brigjen Pol Awistiono. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa kali berujung ricuh. Pada 8 Oktober lalu, sejumlah fasilitas umum dibakar massa, sementara pada demonstrasi 13 Oktober, ada kelompok yang memprovokasi polisi dengan lemparan batu. Unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu diwarnai perusakan fasilitas umum. Halte Transjakarta Bundaran HI dibakar massa yang berdemo. Saat itu tidak jelas siapa yang membakar, apakah massa dari buruh, mahasiswa, atau massa lain yang ikut-ikutan. Tak hanya halte di Bundaran HI, halte Transjakarta Sarinah pun ikut dibakar dengan sejumlah sepeda sewa. Massa juga membakar pos polisi di sisi barat Monumen Nasional, pos polisi yang berdekatan dengan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, serta pos polisi di Tugu Tani. Dalam demo ini, polisi juga melepaskan gas air mata ke arah pendemo. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, massa pendemo juga merusak kendaraan polisi di depan gedung Negara Gerahadi. Sementara pada 13 Oktober lalu, demonstrasi dari anak NKRI dan PA212 di kawasan Patung Kuda juga berakhir ricuh. Sore hari menjelang unjuk rasa selesai, ratusan orang mulai melempari polisi untuk memprovokasi. Belakangan, lebih dari 1.000 orang ditangkap, di mana sekitar 500 orang diantaranya adalah remaja. Keesokan harinya, polisi melepas demonstran remaja dan anak di bawah umur dengan syarat dijemput orang tuanya. Dari pemeriksaan, remaja dan anak-anak ini mendapat ajakan untuk berdemo dan membuat kerusuhan melalui pesan di media sosial. Mereka berasal dari luar Jakarta, seperti Depok, Bogor, Bekasi, serta Tangerang, dan difasilitasi dengan truk. Polisi masih menyelidiki siapa yang mengajak dan membiayai para demonstran belia ini. Sementara itu, mantan Danjen Kopassus Maijen Purnawirawan Sunarko tidak bisa menghadiri panggilan Barreskrim Polri terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal. Pada kasus tahun 2019 itu, Sunarko telah ditetapkan sebagai tersangka. Sunarko tak bisa menghadiri pemanggilan Barreskrim Polri karena alasan kesehatan dan meminta jadwal ulang Senin besok. Sunarko saat ini berstatus tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal terkait kerusuhan di Bawaslu pada Mei 2019 lalu. Sunarko sempat ditahan pada Juni 2019, namun penahanan ditangguhkan dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjadi penjamin. Menjalani rutin sih setiap bulan ya, cek kesehatan, medical check up di suatu rumah sakit swasta di Jakarta berkaitan dengan jantung ya kan, kemudian darah juga ya,
kemudian cek secara keseluruhan ya, berkaitan dengan tensi darah. Beliau kan darah tinggi, jantung, sama diabetes yang diperiksa. Memberdayakan usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Perdagangan menggandeng sektor-sektor perhotelan, jasa akomodasi, dan juga perbankan. Tidak hanya sebagai sarana untuk pemasaran produk UMKM, tapi juga memberikan kemudahan fasilitas pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan penggunaan produk dalam negeri melalui pemberdayaan UMKM, Kementerian Perdagangan menggandeng sektor perhotelan, jasa akomodasi, dan juga perbankan. Kerjasama ini memudahkan pemasaran produk UMKM melalui grup perhotelan Accor yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan penyedia jasa akomodasi dengan pengadaan barang dan jasa fasilitas perhotelan menggunakan produk UMKM. Sementara perbankan memberikan kemudahan dalam fasilitas pembiayaan hingga bantuan permodalan maupun pembinaan kepada UMKM. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menekankan, produk UMKM harus tetap memperhatikan kualitas produk agar diterima oleh pasar. Jadi tapi peluang ini harus ditangkap, namun demikian juga harus perlu diperhatikan kualitasnya. Misalnya mensuplai buah harus buah yang baik, sehingga juga ini akan mendorong bagi hotel-hotel lain mempunyai kelebihan. Apabila misalnya kita menginap di hotel tersebut, wah buahnya ini enak dan sebagainya, ini membuat kesan tersendiri, karena pelayanan daripada hotel itu sendiri akan dinikmati atau memberikan kesan tersendiri bagi para tamu-tamu hotel tersebut. Tekar dengan jaringan seluruh hotel yang ada di bawah jaringan Accor, ya, ini membeli produk-produk UMKM, jadi dari mulai amenities, bendal, kemudian laundry bag, apapun yang bisa diproduksi oleh UMKM yang dibutuhkan oleh perhotelan, khususnya menjadi jaringan di perhotelan Accor. Itu ada Mercure, juga ada Ibis. Nah ini semua kebutuhannya dipenuhi oleh UMKM. Dalam kunjungannya di Semarang, Jawa Tengah, Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Tengah menyempatkan meninjau penerapan protokol kesehatan di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Pemuda Semarang untuk menyerahkan bantuan peralatan kesehatan kepada perwakilan tempat perbelanjaan di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Bank menggelar syukuran hari ulang tahun ke-6 di MNC Financial Center Jakarta. Dalam acara ini, Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, mengharapkan supaya MNC Bank mampu mengadaptasi teknologi digital dalam menjalankan bisnis dan melayani nasabahnya. Genap berusia 6 tahun, PT Bank MNC International Tbk menggelar syukuran dengan tema Giving the Best di MNC Financial Center Jakarta. Ulang tahun ke-6 ini menjadi momen untuk introspeksi sehingga bisa menghasilkan inovasi yang membawa MNC Bank lebih baik lagi ke depannya. MNC Bank diharapkan bisa lebih berkembang dengan penerapan strategi dan bisnis model yang benar. Akankah MNC Bank itu bisa besar, big? Saya bilang bisa. Tapi syaratnya dikerjakan. Kerjakanlah digitalnya ini juga dengan benar. Ya, jadi digital ini is the future business. Pada akhirnya someday is cashless. ATM itu nggak ada gunanya nanti. Orang invest ATM besar-besar itu dan jadi scrap. The world is going to be cashless dan paperless juga. Selamat ulang tahun. MNC Bank ya, jaya ke depan. Tuhan berkati MNC Bank. Selamat ulang tahun yang ke-6 MNC Bank. Semoga terus menjadi berkat bagi nusa dan bangsa dan tentunya memberi layanan yang terbaik dan menjadi bank terkemuka di Indonesia. Di era digitalisasi, MNC Bank terus mengadaptasi berbagai teknologi digital yang relevan bagi peningkatan layanan perbankan. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Motion. Dengan hadirnya mobile banking yang lebih sempurna, kemudian digital banking, nanti nasabah-nasabah tidak perlu lagi datang ke cabang, tapi bisa membuka rekening melalui mobile phone.
sektor perbankan memiliki peran dominan dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, MNC Bank terus memaksimalkan peranan dan kontribusinya dalam rangka pemulihan perekonomian nasional dan transformasi ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan.